Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Pratiwi Mulyadi, NRP 2017-230168. Saya dari kelas Hubungan Internasional di Asia Tenggara dan Asia Timur kelompok B. Saya di sini akan menjelaskan esai yang saya buat dengan judul Kerjasama antara Singapura dengan Cina dalam pengaturan Fastlane untuk perjalanan bisnis dan resmi dengan langkah-langkah COVID-19. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang kini merebak di berbagai penjuru dunia telah membuat ekonomi global luluh lantang. Dengan pandemi virus corona atau COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia sejak awal tahun ini, perjalanan internasional telah anjlok hingga hampir terlupakan. Namun beberapa negara yang dapat menghentikan penyebaran COVID-19 telah mencapai kesepakatan dengan negara tetangga mereka untuk membentuk bubble atau gelembung perjalanan terbatas tanpa karantina. Seperti misalnya negara Denmark dan Norwegia yang telah melakukan hal tersebut, kemudian disusul oleh Australia dan Selandia Baru. Singapura dan Cina juga menerapkan bubble atau gelembung perjalanan untuk memfasilitasi perjalanan bisnis dan resmi. Singapura dan Cina telah melakukan 2 kali rapat virtual bersama tentang COVID-19. Singapura dan Cina telah sepakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan kontrol COVID-19 yang efektif, yaitu dengan meluncurkan pengaturan Fastlane atau jalur cepat pada awal Juni 2020 untuk memfasilitasi perjalanan penting untuk tujuan bisnis dan resmi antara kedua negara. Pengaturan ini akan diterapkan pertama kali antara 6 provinsi atau kota Cina yang langsung di bawah pemerintah pusat seperti Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu, dan Zhejiang, dan Singapura. Berdasarkan perjanjian Fastlane antara Singapura dengan Cina yang sudah dimulai pada 8 Juni lalu, para pelaku bisnis yang ingin melakukan perjalanan dari kedua belah pihak akan dikecualikan dari peraturan yang mewajibkan semua orang untuk menjalani masa karantina hingga 14 hari. Akan tetapi, para pelaku bisnis harus disponsori oleh lembaga pemerintah atau perusahaan dan barulah dapat mendaftar Fastlane untuk perjalanan penting. Persetujuan berarti para pelaku bisnis dapat melakukan perjalanan antara Cina dan Singapura tanpa karantina jika mereka dinyatakan negatif terhadap virus dan mengikuti aturan lain. Cina mengizinkan setiap maskapai Singapura untuk terbang hanya ke satu kota di Cina seminggu sekali. Maskapai tersebut adalah Singapore Airlines, terbang ke Shanghai, Scoot ke Guangzhou, dan Silk Air ke Chongqing. Prioritas untuk dimulainya kembali perjalanan bisnis akan diberikan kepada para pelaku bisnis penting, tenaga teknis untuk operasi kritis, dan pejabat pemerintah. Dalam menganalisis penjelasan yang sudah dipaparkan, saya menggunakan teori liberalisme, di mana liberalisme menjelaskan bentuk ekonomi atau bidang lainnya saling ketergantungan antara aktor negara maupun non-negara. Liberalisme pada dasarnya tidak ada perbedaan antara isu high politik dan low politik, dan dapat dikatakan bahwa isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan juga penting dalam hubungan internasional. Dan untuk konsepnya, saya menggunakan konsep kerjasama bilateral, yaitu bilateral merupakan situasi di mana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Jadi, jika dianalisis menggunakan teori liberalisme dan konsep kerjasama bilateral, di mana pandemi COVID-19 ini merupakan isu kesehatan akan tetapi berdampak terhadap ekonomi dan sosial global, dan liberalisme membahas isu-isu tersebut. Kerjasama antara Singapura dan Cina dalam pengaturan Fastlane atau jalur cepat ini dilandasi dalam memenuhi kepentingan nasional dari masing-masing negara, yaitu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di mana kaum liberal percaya bahwa dengan adanya banyak kepentingan berbeda antar individu maupun negara, maka dapat dibentuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam kerjasama Fastlane ini dapat membantu memfasilitasi bisnis untuk perusahaan seperti LabMed yang memproduksi peralatan medis pribadi dan pelindung di Cina dan mengirimkannya ke Singapura untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Kemudian jika dianalisis menggunakan konsep kerjasama bilateral, di mana aktor utama yang melakukan kerjasama ini adalah dua negara, yaitu antara negara Singapura dengan Cina. Peningkatan perjalanan bisnis dengan Fastlane ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di Cina dan Singapura. Jadi, kerjasama antara Singapura dengan Cina dalam pengaturan Fastlane ini memiliki hubungan timbal balik, yang dimana bisa memperbaiki perekonomian dan memenuhi kebutuhan seperti peralatan medis dan perawatan medis lainnya antara kedua negara. Hal ini menjadikan kerjasama tersebut menghasilkan win-win solution atau bisa dikatakan kedua negara sama-sama mendapatkan keuntungan. Sekian penjelasan esai yang saya buat tentang kerjasama antara Singapura dengan Cina dalam pengaturan Fastlane untuk perjalanan bisnis dan resmi dengan langkah-langkah COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.